Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Febri Saputra dengan NIM 17250124. Dan teman saya dua orang atas nama Muhammad Faizan Rasanandria dan Hafiz Bagis Yusuf. Pada video kali ini kami akan menguji data dengan aplikasi SPSS. Di sini kami akan menguji data 25 responden. Kenapa sih 25? Karena kita akan menggunakan rumus solving dalam mengambil simpang kesalahan 20% dan dari seluruh mahasiswa UBSI Jatiwaringin Fakultas Teknik Informasi yang berjumlah 144 mahasiswa. Mari kita simak video ini. Oke, di sini sekarang kita akan menguji data dengan uji validitas. Sebelumnya, uji validitas itu apa sih? Uji validitas adalah suatu metode untuk mengetahui apakah suatu instrumen penelitian, misalnya kuesioner, angket, atau tes, benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Pada bagian correlation, bisa dikatakan valid apabila ketika nilainya di bawah 0,05. Jika nilainya di atas 0,05 itu tidak valid. Mari kita tes. Pertama-tama kita ke analyze, habis itu kita ke correlate, habis itu kita ke bivariate. Yang ini kita masukin di X1 X12 X13 sama total X1. Terus kita ke OK. Di sini yang di checklistin di person, totalate sama flex significant correlation. Itu kita oke. Di sini udah 0,01 berarti udah di bawah 0,05. Datanya itu udah valid karena udah di bawah dari 0,05. Habis itu kita lanjut ke SPSS lagi, ke aplikasinya lagi. Habis itu kita ke analyze, kita ke correlate lagi, kita ke bivariate lagi, kita masukin yang kedua, yaitu X1 X22 X22 X23. Ini nih X21 X22 X23. Kita masukin 1 2 3, kita masukin di sini sama total X2. Kita sama aja kayak tadi sebelumnya, kita masukin person, totalate sama flex significant correlation. Itu kita oke. Sama kayak tadi ya, udah di bawah 0,05 berarti masuknya udah valid, datanya udah valid. Lanjut lagi yang ketiga, kita ke analyze lagi, kita ke correlate lagi, bivariate, kita masukin yang ketiga. Yang ketiga ada di Y11, Y22 sama Y13. Di sini kita masukin sama total Y-nya, jangan lupa dimasukin juga. Di sini sama aja kayak tadi, person, totalate sama flex significant correlation-nya dinyalain di checklist, kita oke. Sama aja kayak tadi 0,01, datanya udah valid dari 0,05. Lanjut ke sekarang kita akan menguji data reliabilitas. Kriteria reliabilitas diukur menggunakan Cronbach alpha. Data reliable apabila di atas 0,6 atau 0,07 baru dianggap reliable. Oke, langsung aja kita coba. Di sini kita masuknya ke SPSS lagi, kita ke analyze, kita ke scale, bukan yang tadi correlate. Ke scale, habis itu kita yang paling atas reliability analysis. Di sini kita masukin sama aja kayak tadi, X11. Ini kita bikin ulang aja, guys.
Nah, di sini kita masukin yang ini X12, X13. Sama total X1-nya juga. Nah, habis itu udah, ini di sini modelnya alpha. Habis itu scale labelnya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Lanjut ke oke. Nah, di sini kan udah 0,826. Jadi di atas 0,7 sama 0,5. Di atas 0,6 sama 0,7. Jadi datanya udah variabel. Nah, datanya di situ udah Nah, di sini udah 0,826, di sini berarti udah di atas 0,6 sama 0,7. Berarti di sini udah datanya udah reliable. Karena udah di atas 0,7. Di sini 0,826. Oke, dari situ saya lanjutkan ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizan Rasendria dengan NIM 17250616. Setelah teman saya melakukan uji reliabilitas, maka harus dilakukan juga uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Sebenarnya untuk melakukan uji normalitas ada dua cara, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan normal pp-plot. Tapi di sini saya menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Oke, langsung saja. Oke, pertama-tama kita ke analyze, lalu ke regression linear. Oke, di sini kita masukkan total Y ke dependent. Lalu X1 dan X2 ke independent. Lalu save. Di menu residual ini kita centangkan standar disk. Langsung saja continue. Oke. Oke, lanjut. Analyze. Non-parametric test. Ke legacy dialog. Lalu one sample KS. Di sini kita masukkan yang menu ZRE ini. 1. Kita masukkan. Ini dicentang normal. Oke. Dikarenakan nilai dari SIG ini 0,200 yang berarti di atas 0,05, maka data ini berarti normal. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Hafiz Bagis Yusuf dengan NIM 1725438. Kali ini saya akan melakukan uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antar korelasi yang tinggi agar antar variabel independen dalam model regresi. Uji ini dilakukan agar variabel independen tidak saling mempengaruhi secara berlebihan, sehingga hasil regresi menjadi lebih akurat. Langsung saja kita simak videonya. Pertama-tama kita ke analyze. Dari analyze kita ke regression. Dari regression ke linear. Dari linear kita masukin total Y di dependent. Lalu masukin total X1 di independent sama total X2. Setelah udah, kita ke statistik. Yang dicentang itu estimate, model fit, sama Condili diagnosis. Nah, habis itu continue, terus oke. Scroll, kita lihat di sini. Pada tabel tolerance, misalnya nilai sebesar 0,57 yang berarti lebih besar dari 0,10, dan nilai FIF sebesar 1736 yang berarti lebih besar dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multiklonaritas pada model regresi, sehingga model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.